Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian suatu peluang. Kita akan belajar tentang peluang empirik dan peluang teoritik. Perhatikan gambar permainan ular tangga berikut. Kalian di rumah pasti sering memainkan permainan ular tangga ini. Permainan ular tangga biasanya membutuhkan banyak lambungan dadu. Tentu mata dadu yang muncul akan bervariasi. Kalian juga pasti sudah tahu bahwa mata dadu itu ada 6. Nah, ketika kita melemparkan dadu, kadangkala akan muncul angka 1, kadangkala muncul angka 2, dan seterusnya. Dari serangkaian pelambungan dadu, kalian dapat mempelajari peluang. Peluang tersebut dinamakan peluang empirik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang peluang empirik. Kita akan menggunakan pada pelambungan dadu. Peluang empirik itu apa? Hasil bagi antara banyak muncul mata dadu dan banyak pelambungan disebut frekuensi relatif atau peluang empirik. Misal, Cindy melambungkan dadu sebanyak 20 kali. Kemudian, ia mencatat mata dadu yang muncul pada setiap pelambungan. Nah, catatannya Cindy itu sebagai berikut. Mata dadu 1 itu munculnya sebanyak 3 kali. Mata dadu 2 munculnya sebanyak 2 kali. Dan seterusnya, sampai mata dadu 6 itu munculnya 3 kali. Dari catatan tersebut diperoleh, kita akan mencari peluang empirik. Ingat, peluang empirik tadi adalah hasil bagi antara banyak muncul per banyak pelambungan. Banyak pelambungnya itu adalah 20 kali. Berarti peluang empirik mata dadu 1 itu berarti adalah 3 per 20. Nah, 3 per 20. 3-nya diperoleh dari situ. Dari banyaknya yang muncul. 20 diperoleh dari banyaknya pelambungan. Oke, berarti banyak muncul mata dadu 2 itu berarti 2 per 20. Banyak muncul mata dadu 3 berarti 5 per 20. Banyak muncul mata dadu 4 itu berarti 1 per 20. Banyak muncul mata dadu 5 itu berarti 6 per 20. Kemudian yang terakhir itu banyak muncul mata dadu 6 itu berarti 3 per 20. Nah, peluang empirik itu merupakan peluang yang diperoleh dari percobaan secara langsung. Nah, contoh kasusnya Cindy itu adalah contoh peluang yang diperoleh dari percobaan secara langsung dan hasilnya bisa dicatat seperti ini. Bisa memahami ya untuk peluang empirik? Kita perhatikan contoh yang pertama. Perhatikan hasil pelambungan sebuah dadu berikut. Mata dadu 1 muncul 4 kali. Mata dadu 2 muncul 3 kali dan seterusnya sampai mata dadu 6 muncul 1 kali. Kita disuruh menentukan banyak pelambungan dadu dan peluang empirik muncul mata dadu faktor 6. Nah, penyelesaiannya yang pertama adalah banyak pelambungan dadu itu bisa diperoleh dari penjumlahan banyaknya yang muncul. Berarti 4 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 1. Jika dituliskan seperti ini, hasilnya adalah 27. Maka banyaknya pelambungan dadu itu ada 27. Kemudian, yang kedua adalah peluang empirik muncul mata dadu faktor 6. Berarti kita nyari dulu faktor 6 itu berapa saja. Faktor 6 itu berarti yang bisa dibagi dengan 6. 1, 2, 3, dan 6. Nah, peluang empirik tadi kan adalah banyaknya yang muncul dibagi banyaknya pelambungan.
Berarti banyaknya yang muncul pada mata dadu 1 itu kan 4. Mata dadu 2, 3. Mata dadu 3, 6. Mata dadu 6, 1. Berarti peluang empiriknya adalah 4 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 1 per banyaknya pelambungan, 27. Bisa dituliskan seperti ini. Berarti peluang empirik dari muncul mata dadu faktor 6 adalah 14 per 27. Selanjutnya contoh yang kedua. Suatu koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka muncul 40 kali, tentukan peluang empirik kemunculan mata angka tersebut. Dari soal tersebut diketahui bahwa muncul angka itu ada 40 kali. Kemudian pelemparannya atau pelambungannya ada 100 kali. Nah, berarti peluang empiriknya adalah muncul angka per banyak pelemparan, sama dengan 40 per 100. Jika disederhanakan menjadi 2 per 5. Jadi, peluang empirik kemunculan mata angka tersebut adalah 2 per 5. Peluang teoretik. Apa itu peluang teoretik? Peluang teoretik adalah rasio dari hasil yang dimaksud dengan semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan tunggal. Peluang teoretik disebut juga peluang klasik atau sering hanya disebut peluang. Nah, nilai peluang itu berkisar antara 0 hingga 1. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kita disuruh menentukan peluang muncul mata dadu 5. Nah, kalian pasti ingat kejadiannya. Kejadian dari contoh 1 itu berarti adalah muncul mata dadu 5. Misalkan kejadian muncul mata dadu 5 adalah A, maka NA sama dengan 1. Banyaknya titik sampel pada kejadian A itu berarti ada 1. Maka peluangnya adalah PA sama dengan NA per NS. NA itu adalah banyaknya titik sampel pada kejadian A, yaitu mata dadu 5. Kemudian NS itu adalah banyak titik sampel pada dadu. Nah, NA-nya itu 1, NS-nya banyak titik sampel pada sebuah dadu kan 6, berarti 1 per 6. Kemudian yang kedua adalah peluang muncul mata dadu lebih dari 2. Berarti kalian harus tahu mata dadu lebih dari 2 itu berapa saja, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Misalkan kejadian muncul mata dadu lebih dari 2 adalah B, maka NB sama dengan banyaknya kejadian B ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Berarti NB sama dengan 4. Nah, berarti PB atau peluang kejadian muncul mata dadu lebih dari 2 adalah PB sama dengan NB per NS sama dengan 4 per 6. Jika disederhanakan menjadi 2 per 3. Frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan adalah banyak kejadian yang diharapkan dalam suatu percobaan. Rumusnya adalah FHK sama dengan PK kali N, di mana PK adalah nilai kemungkinan terjadi kejadian K setiap percobaan. Dengan kata lain adalah peluang kejadian K, dan N adalah banyak percobaan yang dilakukan. Contoh, kita perhatikan contoh berikut. Sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 adalah, berarti kita nyari NS dulu, atau S-nya dulu. Nah, S dari sebuah dadu, berarti ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
maka banyaknya titik sampel NS-nya ada 6. Kemudian kita nyari mata dadu faktor dari 6. Misalkan K, berarti ada mata dadu faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Maka NK-nya ada 4. Sehingga diperoleh PK sama dengan N-nya dulu. N-nya tadi ada 120 kali. Maka diperoleh PK sama dengan 4/6. Sama dengan jika disederhanakan menjadi 2/3. 4/6 itu diperoleh dari NK, yaitu 4, dan NS, 6. 4/6. Berarti frekuensi harapannya adalah 2/3 dikali 120, sama dengan 80 kali. Kita lanjut ke hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik. Yang pertama, menduga hasil percobaan. Dengan berbekal pengetahuan peluang teoritik, kalian dapat memperkirakan atau menduga beberapa kejadian yang berkaitan dengan peluang. Misalkan kalian mempunyai satu uang logam. Kalian akan melambungkan uang logam tersebut sebanyak 20 kali. Ingat, peluang muncul angka adalah 1/2. Begitu juga dengan peluang muncul gambar adalah 1/2. Dengan demikian, kalian dapat menduga kemunculan angka maupun gambar, yaitu kemunculan angka berarti 1/2 kali 20. Sama dengan 10. Kemunculan gambar berarti 1/2 kali 20 sama dengan 10 kali. Berarti ini kalau dijumlahkan hasilnya 20 kali. Sama ya. Kemudian yang kedua, membandingkan hasil percobaan dan peluang empirik. Misalkan kalian melambungkan uang logam sebanyak 20 kali. Hasilnya dicatat dalam tabel berikut. Nah, perhatikan tabel ini. Ternyata angka tidak muncul 10 kali, melainkan 12 kali. Nah, angka muncul 12 kali, kemudian gambar muncul 8 kali. Dengan demikian, peluang empirik yang diperoleh adalah, tadi kan uangnya dilambungkan sebanyak 20, berarti peluang empiriknya untuk angka adalah 12/20, untuk gambar peluang empiriknya adalah 8/20. Secara umum, semakin banyak percobaan dilakukan, maka nilai peluang empirik akan semakin mendekati nilai peluang teoritik. Langsung saja ke contoh soal. Sebuah dadu dan uang logam dilambungkan bersama-sama. Tentukan peluang. Yang pertama, peluang muncul faktor 24 dan gambar. Yang kedua, peluang muncul bilangan kurang dari 5 dan angka. Penyelesaiannya, yang pertama, sebuah dadu dan uang logam dilambungkan bersama-sama, maka diperoleh NS sama dengan, kita mencari banyaknya titik sampel dari sebuah dadu dan uang logam. Nah, pasti kalian ingat kalau sebuah dadu itu ND, kalau uang logam itu NL. Nah, maka NS-nya diperoleh NL kali ND atau ND kali NL. Sama saja ya. NL itu adalah banyaknya titik sampel pada uang logam, ND itu banyaknya titik sampel pada sebuah dadu. NL itu 2, ND itu 6, maka diperoleh 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian faktor 24. Faktor 24 itu berarti 1, 2, 3, 4, 6. Misal B adalah kejadian muncul mata dadu faktor 24 dan gambar, maka diperoleh himpunan B sama dengan 1G, 2G, 3G, 4G, 6G. 1G itu dari sini 1, 2, 3, 4, 6. G itu adalah gambar, karena yang diminta adalah gambar.
Maka NB-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. NB-nya ada 5. Maka peluangnya adalah PB sama dengan NB per NS. NB-nya 5, NS-nya 12. Maka peluang muncul faktor 24 dan gambar adalah 5 per 12. Jadi peluang muncul faktor 24 dan gambar adalah 5 per 12. Kemudian kita lanjutkan untuk menyelesaikan peluang yang muncul bilangan kurang dari 5 dan angka. Yang B, misalkan C adalah kejadian muncul bilangan kurang dari 5 dan angka. Berarti bilangan kurang dari 5 itu berapa saja? Bilangan kurang dari 5 itu berarti 1, 2, 3, dan 4. Berarti NC itu diperoleh 1A, 2A, 3A, 4A. A itu karena A itu adalah angka, berarti NC-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti PC atau peluang kejadian C, yaitu peluang kejadian muncul bilangan kurang dari 5 dan angka adalah PC sama dengan NC per NS. Berarti NC-nya sama dengan 4, NS-nya 12, berarti 4 per 12 sama dengan 1 per 3. Jadi peluang muncul bilangan kurang dari 5 dan angka sama dengan 1 per 3. Demikianlah pelajaran peluang pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.